Rasul mengatakan almar'u yamutu ma'abat yamutul mar'u ala ma'asya'li. Orang itu meninggal, ya, dicabut nyawanya oleh Allah itu tergantung kebiasaannya. Jasad ini mah nanti akan jadi bangkai, akan dimakan sama belatung tanah, akan hancur, rapuh, ya, bahkan menyatu kembali dengan tanah, ya, gitu. Nah, maka persiapkan diri kita, jangan lupa dengan alam tempat kita pulang, ya. Para muhibin yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan. Hal ini insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Mekar, Ibu Ina Yuliana Fajarwati. Kepada beliau turut kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Rabu sebagaimana biasa kita selalu melaksanakan pengajian rutin zikir dan sholawat Qadatul Muhibin. Alhamdulillah malam hari ini ditempatkan di rumah orang tua kami almarhum Bapak Kiin bin almarhum Bapak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada kita sekalian, dan tabi'in pengikutnya yang insyaallah pada malam hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada penata acara, ketua pengajian Qadatul Muhibin Bapak Rusdiana yang saya hormati, yang saya hormati guru kita bersama Kiai Mumung Munawi yang saya muliakan, Al-Ustaz Rafiuddin, Al-Ustaz Pupu Syarifuddin, Al-Ustaz Mukhlis, Al-Ustaz Uryadi, dan Ustaz-Ustaz lainnya yang mohon maaf tidak kami kata satu persatu nama yang saya hormati. Alhamdulillah Habib Hilmi yang saya hormati Bapak RW 03, Bapak RW 01 beserta Bapak RT-nya yang saya hormati, terima kasih hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD kita Bapak Tri beserta jajaran yang saya hormati, Ibu Sekdes beserta Kasih Kaur Desa Jabal Mekar yang saya hormati. Yang saya hormati pula kepada para tokoh masyarakat, alim ulama, yang mohon maaf tidak kami tanda satu-satu nama yang saya hormati. Keluarga besar kami dari Bapak almarhum Bapak Diin dan juga Umi Eti yang saya hormati. Yang saya hormati kepada tim hadroh yang selalu mendampingi kita yang saya hormati. Juga kepada para jamaah Majlis Taklim, Zikir dan Sholawat Qadatul Muhibin yang mohon maaf tidak kami tata satu persatu namanya, baik yang tua maupun yang muda, yang dari Desa Jabon maupun dari luar Desa Jabon yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati tentunya. Dan mohon maaf tidak kami tata satu persatu namanya, namun tidak melalui rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di kediaman orang tua kami
almarhum Bapak Diin bin Mian bin Milan yang pada malam hari ini tidak terasa sudah malam ke-15. Kemarin nggak terasa, Bu. Sekarang terasa. Biasanya Mbah kalau pagi datang ke rumah sambil seret-seret kakinya angin burung. Anak burungnya ada di rumah saya dua-duanya. Sambil nyeret-nyeret kaki dia datang. Angin burung ya, gitu-gitu ya tangannya. Kalau pagi tuh seret-seret kakinya. Tapi iya, saya terbayang beliau. Kalau pagi datang ke rumah, tapi sekarang nggak ada. Nggak ada datang, seret kakinya, seret, kakinya diseret-seret gitu ya, Bu. Kayaknya Mbah tuh, kaki diseret-seret, sekarang udah nggak ada suara kakinya, Bu. Kalau pagi ya, Bu ya. Masya Allah. Mohon doanya dan terima kasih yang telah mendoakan orang tua kami, almarhum Bapak Diin bin Mian bin Milan. Semoga senantiasa beliau kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah dan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadah beliau, dan semoga kami yang dimuliakan selalu istiqomah untuk mendoakan beliau dan kami dijadikan anak yang soleh dan soleh. Hadirin jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenang sedih ya, Bu. Teringat kebaikan beliau pada kami. Tapi kami harus sadari bahwa ini memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kami pun selalu diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, baik tempat dan jamuannya yang kami sediakan tentunya banyak kekurangan, dan sekali lagi kami atas nama keluarga besar saya dan Pak Ustadz Sualin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin Bapak Ibu. Terima kasih, alhamdulillah, dan terima kasih doanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan jangan turun dulu. Benar ya? Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, kini tiba saatnya kita sama-sama mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kita bersama, dan kami mohon ridho dan keikhlasannya kepada Al-Karam Kiai Muhammad untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Kepada beliau tidak lupa kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min riwayati Sayyidina Jabir bin Abdullah annahu qala inna a'malakum tu'radu ila asyainikum wa aqribaikum fi kuburihim fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma alhimhum ay ya'malu bi ta'atik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini Allah berikan cuacanya cerah ya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangkaian zikir dan sholawat untuk mendoakan khususnya almarhum Bapak Diin bin Mian. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau alam barzahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sedikit kita berbagi sharing ya. Ada dalam kitab Sirrul Asrar yang disusun oleh seorang wali min auliyaillah, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Auliya. Beliau dalam kitab itu mengingatkan kita kembali bahwa manusia sebelum keberadaannya di muka bumi ini, kita dulu di zaman arwah, di zaman ruh, saat Allah menciptakan ruh kita, itu Allah pertama kumpulkan kita di alam lahut namanya. Alam apa, Bu? Alam lahut. Allah alam seperti apa tempatnya ya. Di situ semua ruh dikumpulkan, ya. Kemudian Allah bertanya kepada para ruh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian para ruh dengan mantap menjawab, bala syahidna, bala tentu, ya, sure, itu bahasa Inggris. Syahidna, kami menyaksikan, ya. Jadi ruh kita nih dulu menyaksikan Allah. Kemudian dari alam lahut itu Allah kan hendak menjadikan kita menempati bumi ini. Allah turunkan dari alam lahut ke alam jabarut namanya. Kemudian dari alam jabarut diturunkan lagi oleh Allah ke alam malakut, alamnya para malaikat. Bisa dibayangin, ya, malaikat itu di situ tingkatan alamnya, dia nggak sanggup tembus ke alam jabarut, apalagi alam lahut. Ya, Sidratul Muntaha tuh turun ke bawah, langit ketujuh itu alam malakut namanya. Ya, malaikat Jibril ketika tetap diajak oleh Nabi untuk mendampingi beliau saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril sampai bilang begini, lau taqaddam kekuatan lah taruh. Saya bukannya nggak mau ya Rasulullah, ya, mengikuti beliau langsung ke alam berikutnya, alam jabarut, apalagi sampai ke alam laut. Ya, melangkahkan selangkah aja kata malaikat Jibril dari alam malakut ke alam jabarut lah taruh, saya pasti terbakar. Itu malaikat. Berarti ruh kita itu lebih halus, lebih suci dibanding para malaikat. Ya. Nah, dari alam malakut ini baru Allah turunkan ke alam jisim namanya. Di alam jisim inilah Allah siapkan akal, Allah siapkan nafsu, ya, buat ruh kita. Kemudian ruh kita ditiupkan ke rahim orang yang menjadi ibu kita. Lahirlah kita ke dunia. Lihat, begitu. Nah, pada saat kita sudah bersatu nih, ruh ini dengan jasad, dengan raga nih badan kita, ada nafsu, ya, ada akal di dalamnya tuh. Maka ruh itu lupa bahwa dia dulu pernah di alam lahut. Ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dia lupa tentang asal usulnya. Maka Allah kirim para nabi, para rasul untuk ngingetin kita bahwa tempat kita tuh bukan di sini. Kita bakal pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu suci. Jangan kotori dia dengan perilaku kita yang membuat Allah murka. Karena kalau ruhnya sudah kotor nggak bisa balik. Ya, tempatnya di mana kalau nggak bisa balik? Awalnya budillah. Ya, itu perjalanan ruh. Kemudian kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, sebagian di antara kita ada yang beramal soleh, istiqomah dalam kesolehannya. Sebagian di antara saudara kita ada yang beramal buruk, beramal tidak baik, ya. Kemudian istiqomah dia dalam keburukannya. Sebagian di antara kita pun ada yang ingkar, bahkan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, ya, proses pilihan kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Maka Rasul mengatakan al-mar'u yamutu ma'abat yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Orang itu meninggal, ya, dicabut nyawanya oleh Allah
itu tergantung kebiasaannya di waktu hidup. Kalau semasa hidupnya dia orang baik, maka insya Allah Allah akan cabut nyawanya dalam keadaan. Tapi kalau dia banyak dosa, nggak sempat taubat sama Allah, maka Allah akan cabut nyawa dia dalam keadaan subul waliyadzubillah. Ya. Nah kemudian saat kita meninggal, saat ruh keluar dari badan, disebut meninggal itu kan berpisahnya ruh dengan jasad. Karena ruh nggak akan mati. Ya, cuman pindah alam, pindah tempat. Karena emang alam ini diciptakan oleh Allah dari 5. Ada alam arwah, 1. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah kita pindah ke alam akhirat. Alam akhirat rangkaiannya tuh mulai dari dibangkitkan dari kubur, tuh ya alam akhirat tuh. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, diperiksa amal kita, kemudian ditimbang berat baiknya atau berat buruknya. Kemudian setelah itu yaumul jaza, hari pembalasan. Begitu naik jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang ditakdirkan oleh Allah min ahlil jannah, maka balasannya adalah surga. Begitu naik jembatan Shiratal Mustaqim, kalau Allah takdirkan dia min ahlin nar, maka balasan dari Allah adalah neraka. Nah ini disampaikan oleh para guru, para ulama, para aulia, para nabi lewat forum-forum pengajian seperti ini, biar kita tidak lupa kita asalnya dari Allah dan akan pulang kembali kepada Allah. Nah kemudian yang perlu kita tahu, ruh manusia nih saat berpisah dari raganya, kita masuk ke fase alam barzakh. Di alam barzakh itu ruh ada 2, ya. Ada ruh yang mendapatkan nikmat, ya. Ada ruh yang mendapatkan azab. Bagaimana dengan kondisi ruhnya orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah? Ya, orang-orang yang meninggalnya keluar kalimat terakhir dari mulutnya kalimat zikir. Ya, maka Allah akan kumpulkan dia dengan orang-orang yang sama-sama meninggalnya husnul khotimah. Maka dalam surat An-Nisa, Bu, firman Allah, "May yuti'illaha war rasulah." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di alam barzakhnya nih bersama orang-orang yang diberikan nikmat di alam barzakhnya oleh Allah. Siapa? Para nabi, kemudian para syuhada, kemudian para sholihin, ya gitu, para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalinan silaturahim kita di dunia ngumpul begini. Kalau di alam barzahnya kita meninggalnya husnul khotimah, ketemu lagi, ngumpul, akan silaturahim tuh. Almarhum Bapak Tiin akan ketemu sama bapaknya, ya. Oh lu udah balik sekarang gitu, ya. Itu diceritakan, ada, ya. Para ulama mengatakan tentang itu, ya. Jadi ada itu pertemuan, makanya nih dalam beberapa kitab itu, kitab-kitab klasik itu dijelaskan pada saat orang yang meninggal ini husnul khotimah ketemu dengan keluarganya yang sudah meninggal lebih dulu, ya, dia nanyain kabarnya keluarganya yang masih hidup gimana saat kamu masih hidup. Kemudian nanyain orang yang sudah meninggal dari keluarganya, si Anu kemana? Bukannya udah meninggal 3 tahun lalu katanya. Ada di mana dia bisa tahu? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya. Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ila asyairikum wa aqribaikum fi kuburihim." Sesungguhnya amal-amal kita, amal-amal kalian, kata Nabi, orang-orang yang masih hidup, itu akan disodorkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga dan kerabat kita yang sudah meninggal di dalam kubur. Ini Bapak yang tahu kelakuan ibu, kelakuan Ustaz Salim gitu ya, termasuk orang tua kita yang sudah meninggal tahu nih kelakuan kita di dunia lagi ngapain, lagi hadir di pengajian, ya, lagi sering hadir di majelis taklim. Tahu orang-orang yang sudah meninggal itu dikasih tahu sama Allah. Nah kemudian fa in kana khairan, kalau yang diberitakan oleh Allah kepada mereka ahli kubur kita, keluarga kita, itu yang baik-baik, ya, istabsyaru bi,
Mereka senang tuh, ya. Jadi yang bikin sedih orang di alam kubur itu kita sendiri ternyata. Ya, gitu. Jadi saat mereka tahu kita ahli baik, menjalani kehidupan ini dengan baik, kita taat kepada Allah. Manusia memang nggak pernah luput dari salah. Itu memang udah bakatnya manusia. Tapi bukan berarti akan terus larut dalam kesalahan. Maka setiap kita melakukan kehilapan kesalahan, segeralah kembali ke jalan Allah. Ya, gitu. Nah kemudian Pak Ingkano kalau sebaliknya, ini ternyata begitu dapat informasi keluarganya yang masih hidup ternyata perilakunya tidak sesuai yang diharapkan ahli kubur. Ya, boro-boro ingat sama mereka, ya, mereka sendiri dengan hidupnya, ya, orang-orang yang masih hidup dari keluarganya yang hidupnya aja udah nggak peduli sama kampung halamannya di akhirat. Maka orang-orang yang ahli kubur ini ngedoain, mereka berdoa. Apa doa mereka? Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Allah, berikan ilham kepada mereka. Ya, keluarga saya masih hidup, kasih ilham ya Allah supaya dia bisa beramal, berbuat ketaatan kepadamu. Ya. Jadi ini kita didoain sama ahli kubur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya, meskipun ada hadis Nabi idza mata bu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, seluruh manusia kalau sudah wafat itu terputus amalnya kecuali 3. Ya, mana yang 3? Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya sampai alam kubur. Ya, yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat yang terus ya diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup lewat jalan dia tadi. Terus yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, meskipun 3 itu, ini hubungan kita dengan guru, ya, dengan almarhum Kiai Jajang Abdullah itu nggak akan putus, ya. Selama ada catatan, selama kita masih sering ingat sama beliau, selama kita masih kirim Fatihah sama beliau, karena penghubung itu harus ada jalannya. Lewat mana jalannya? Lewat baca Fatihah. Ini ada satu kisah, Bu, dalam kitab Al-Mawaqif Al-Usuriyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Beliau di situ menceritakan ada seorang soleh namanya Sakif Al-Bannani, ya. Said Sakif Al-Bannani ini punya hobi, punya kebiasaan itu tiap malam Jumat ziarah, ya, ke kuburannya orang-orang soleh. Dia nggak pernah lupa, pokoknya tiap malam Jumat jadwal dia tuh ziarah, ya, gitu. Meskipun ada aktivitas lain dia nggak tinggalin ziarah. Nah, satu waktu nih, mungkin tadi siang, sore, paginya dia ada aktivitas yang buat dia capek, buat dia lelah. Akhirnya lagi ziarah dan ngantuk sampai ketiduran di situ di makam. Nah, pada saat ketiduran di makam dia mimpi. Nah, ini yang menjadikan bahwa ini ada keterangannya ya, bahwa hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal itu masih tetap terjalin selama kita masih mengingat beliau-beliau. Nah, saat dia tidur di situ, dia mimpi. Apa dalam mimpinya tuh ahli kubur semua keluar dari kuburnya, ya, keluar dari kuburnya dengan pakaian yang indah, pakaian yang serba bagus, wajahnya ceria, mukanya bercahaya. Mereka sedang memungutin tuh. Kalau kita mau mengutin makanan apa-apa gitu ya, nggak bisa dijelaskan di situ, tidak dijelaskan. Ya, ada satu orang anak muda nih meninggal masih muda, pakaiannya lusuh, mukanya kusut, dia nggak ikutan sama yang lain. Ya, yang lain mau pada mengutin makanan, dia mah duduk aja diam dalam keadaan sedih. Di mimpinya saya sakit Al-Bannani. Nah, kemudian dalam mimpinya didatengin tuh sama saya sakit. Kamu kok nggak kayak yang lain gitu, ya? Yang lain sibuk tuh mengutin makanan dengan wajah ceria, pakaiannya bagus, bercahaya. Kamu udah muka kusut, ya, bajunya lusuh, sedih lagi, ada apa? Nah, akhirnya anak muda ini cerita. Saya itu tadinya pergi dari kampung saya mau pergi haji sama ibu saya. Kemudian qadarullah sampai Mesir, saya jatuh sakit sehingga akhirnya saya meninggal, dipanggil oleh Allah. Saya dikuburin di sini, ya. Nah, kemudian sepeninggal saya, nah ini yang menjadikan dalil, ahli kubur tuh tahu keluarganya yang masih. Sepeninggal saya, ibu saya itu nikah lagi. Nah, dulu waktu ibu saya belum nikah lagi, ini anak lagi nyeritain maknya. Ibu saya itu sering ngirim Fatihah, ya, sering tahlil, bacain hadiah buat saya, dikirimin tuh, ya. Nah, begitu dia sudah nikah lagi, dia nggak pernah ngirim, itu, ya. Sehingga tuh yang lain tuh yang kau lihat pada mengutin makanan itu lagi mengutin kiriman dari keluarganya yang masih hidup.
Ya, sedangkan saya apa yang mau saya pungut? Ibu saya nggak ingat sama saya. Nah akhirnya saya sakit Al-Banani nanya, di mana alamat ibu kamu? Di dalam mimpi tidur. Ini mimpinya seorang wali, orang yang rajin ziarah. Sebutinlah sama anak ini, ibunya di sini, tinggal di sini. Lalu bagaimana supaya ibu kamu percaya bahwa saya ini dapat pesan dari kamu? Bilang aja sama ibu saya itu punya simpenannya perak 100 miskol. 100 miskol itu, 1 miskol itu 4,25 gram. Ya, berarti sekitar berapa tuh? Kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 7 atau 8 juta mungkin sekarang ya. Kalau harga peraknya per gram 15.000. Ya, sekarang berapa 15.000 atau 30.000? Yang sering beli perak. Ya, nah singkat cerita sekitar segitulah 7 jutaan. Bilang aja sama ibu saya tuh, itu apa perak yang dia simpen itu punya saya, peninggalan saya. Bilang sama ibu saya jangan lupa itu sedekahin. Ya, akhirnya saya sakit bangun, langsung bergegas mencari alamat yang disampaikan oleh si anak muda dalam mimpinya. Begitu ketemu ibunya, dia cerita panjang lebar tentang kondisi anaknya di alam barzakh, pingsan tuh ibunya. Ya, nah makanya nih adanya para ulama, adanya para aulia itu ngingetin kita, ya, bahwa hidup kita tuh bukan di sini, hidup kita tuh nanti di alam akhirat, alam barzakh. Semua perilaku kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah disampaikan ke ibunya mulai lagi semangat lagi, sering kirim Fatihah. Terus perak yang simpanan anaknya itu disedekahkan, diniatkan untuk beliau, untuk anaknya, ya. Nah, kemudian saya sakit ini menjalani rutinitas kembalinya tuh ziarah setiap malam Jumat, pas seperti malam itu. Jadi lagi ziarah ngantuk, ya, tertidur. Nah, dalam tidurnya, pas beliau lagi duduk, gitu ya, tiba-tiba ada seorang anak muda nyamperin ke beliau, pakaiannya bagus, wajahnya bercahaya, ceria, gitu ya. Setelah diingat-ingat sama saya sakit, ternyata ini adalah anak muda yang dimimpinya dulu sebelumnya, yang wajahnya lusuh, ya, usut, sedih. Sekarang penampilannya udah beda. Kemudian anak muda ini bilang ke saya sakit, Al-Banani, terima kasih, syukron, ya, katsiran ala ihtimamikum, ya, terima kasih banyak kamu udah perhatian sama saya, udah nyampein pesan saya ke ibu saya sehingga ibu saya sekarang ingat sama saya. Nah, ini berarti apa pesannya di sini? Bahwa perilaku kita orang yang masih hidup itu menjadi tolak ukur ahli kubur kita, senang atau enggak senang nanti di alam barzakh. Mereka boleh jadi dapat nikmat kubur karena amal solehnya. Mereka boleh jadi dapat nikmat kubur karena meninggalnya husnul khotimah, ya. Tapi hati mereka tetap sedih kalau melihat keluarganya yang masih hidup, masih ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita nih, ya, untuk terus ngecas diri kita, ya. Cara ngecasnya sering hadir di majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat. Karena hanya majlis ini yang mengingatkan kita, ruh kita, ya. Jasad ini mah nanti akan jadi bangkai, akan dimakan sama belatung tanah, akan hancur, rapuh, ya, bahkan menyatu kembali dengan tanah, ya, gitu. Nah, maka persiapkan diri kita, jangan lupa dengan alam tempat kita pulang, ya. Maka ketika kita mendapat kabar bahwa ada orang yang meninggal, refleks mulut kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Mudah-mudahan bisa kita kembali kepada Allah membawa iman, membawa amal soleh. Iman dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon doakan almarhum Bapak Tidin bin Mi'an, kemudian Ibu Jenny bin Sanan, ya, dan keluarga besar kita semua, ya, almarhumah yang sudah mendahului kita. Allah jadikan alam barzakhnya rawdah min riyadil jannah. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.